Berbicara politik ya, itu sesuatu yang mau tidak mau ya, itu sulit untuk menghindari identitas. Seperti Orde Lama, Orde Baru, Muslim, non-Muslim, itu kan identitas. Anggota DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, mengadakan acara penguatan sistem demokrasi Indonesia dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat bertempat di salah satu rumah makan di Bilangan Sucen, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Hadir dalam reses tersebut, tokoh Partai Golkar serta fungsionaris Partai Golkar atau bakal calon legislatif Bacalek dari berbagai daerah pemilihan Kabupaten Pangandaran. Dalam acara tersebut, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan pentingnya partisipasi aktif fungsionaris Partai Golkar dalam proses demokrasi. Ia juga mengajak fungsionaris untuk memahami dan dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum. Acara ini disambut baik oleh fungsionaris. Banyak yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif Agun Gunanjar Sudarsa. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif fungsionaris dalam proses demokrasi, mendorong fungsionaris untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum, dan mendekatkan pemahaman masyarakat dengan anggota DPR. Dalam sebuah mekanisme demokrasi, yang namanya politik identitas itu tetap selalu menjadi sebuah jargon, menjadi sebuah alternatif metodologis untuk memperoleh dukungan. Nah, saya melihat bahwa hal seperti ini di Indonesia ini sudah membahayakan. Tidak bisa lagi hal-hal yang berkaitan dengan identitas itu jadikan dasar semata-mata tanda petik harga mati untuk menentukan pilihan. Nah, ini yang nggak boleh difanatismekan gitu, jadi fanatik gitu. Itu di politik itu tidak boleh ada sifat-sifat fanatisme seperti itu. Jadi harus cair. Karena ketika kita bicara demokrasi itu ukurannya setiap orang harus mendapatkan pengakuan, penghargaan yang sama. Nah, sehingga dalam hal memilih, ya, kalau jargon-jargon identitas ini yang menguat, yang mengemukakan, maka yang akan terjadi itu potensi disintegrasi. Nah, ini potensi disintegrasi ini yang sampai akhirnya job yang sering keluar kan bupar, kabir, cebong, kampret. Nah, ini menurut saya sudah sangat membahayakan kalau sudah pada seperti itu. Oleh karena itu penguatan demokrasi yang saya lakukan dalam konteks penyerapan aspirasi yang menjadi kewajiban konstitusional saya sebagai anggota MPR RI ya, dalam setiap kunjungan ke dapil itu mengingatkan terutama kepada keluarga kita sendiri, di partai kita sendiri, supaya lebih mengedepankan aspek kebersamaan, aspek persatuan, aspek perekatan dari keragaman, karena kita dipersatukan dengan nama Indonesia yang berideologikan Pancasila, yang menghargai, mengakui, menghormati keragaman keperbedaan identitas itu, yang semua diberikan kesempatan yang sama. Jadi penguatan demokrasi yang saya lakukan hari ini adalah tidak lain, mari kita membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat perdamaian, menghindari politik-politik adu domba, hoax dan lain sebagainya, cari celah kelemahan orang. Lebih baik kita beradu gagasan, beradu ide, membangun semangat persatuan, kesatuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Itulah sebetulnya demokrasi Indonesia yang kita kehendaki, karena demokrasi kita itu demokrasi berdasarkan Pancasila yang menerimakan keragaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah penguatan demokrasi yang harus kita lakukan. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.